Wa qala alaihi salatu wassalam, inni abdullahi wa khatamun nabiyyin wa inna adama lamunjadilun fi tinatihi. Sungguhnya aku ini hamba Allah, aku penutup para nabi, dan sesungguhnya Nabi Allah Adam itu tercipta di saat aku sudah tercipta, sedangkan saat itu Nabi Adam antara ruh dan jasad. Ya. Berarti sudah diakui bahwasannya Nabi Muhammad itu sudah ada sosoknya, tapi dengan caranya Allah. Ya, diceritakan di dalam riwayat juga di Anwarul Muhammadiyah karya Syekh Yusuf Nabhani, saat Nabi Allah Adam tercipta di mana tempat pertama Nabi Adam? Di surga. Di surga itu Nabi Adam melihat di tiang-tiang arsy semua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sehingga Nabi Adam penasaran, itu siapa nama orang yang disandingkan di sampingmu? Ini tidaklah seorang yang ada di sampingmu ini adalah seseorang yang bukan sembarangan, pasti dia orang mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau bukan karenanya aku tidak akan menciptakanmu dan tidak akan aku ciptakan seluruh alam ini. Ya. Ini tentang kemuliaan Nabi Muhammad, belum ada fisiknya, hanya berbentuk cahaya. Bagaimana? Wallahu ta'ala a'lam. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan nikmat sehat walafiat, diberikan nikmat Islam dan iman dan ihsan, sehingga kita bisa meninggal dalam keadaan husnul khatimah indal maut. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita masih di bulan Rabiul Awal. Disebutkan di sini banyak hal-hal yang seharusnya kita semua sebagai umatnya mengambil istifadah daripada perayaan-perayaan yang ada di bulan ini, ataupun ada sesuatu hikmah yang harus kita ambil daripada bulan Rabiul Awal ini, atau disebut Yaumus Sirah. Syekh Muhammad Abduh Dr. Muhammad Abduh Yamani di kitabnya beliau menyebutkan Yaumus Sirah, dijadikan bulan Rabi ini menjadi hari sirahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus bisa menyempatkan diri kita untuk membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, entah untuk diri kita atau untuk anak-anak kita. Kalau kita tidak bisa membaca, ya, kita sibuk, malas, nggak punya kitabnya, paling tidak kita bisa hadir di mana majelis-majelis yang di situ didengarkan cerita-cerita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena kalau seandainya kita dengan berbagai kesibukan aktivitas yang kita jalankan sudah tidak hadir di majelis, ya, tidak pernah hadir maulid, ya sudah, artinya kuping dia tidak terbiasa mendengar cerita-cerita tentang syama'ilnya Nabi Muhammad SAW. Maka oleh itu para ulama tidak langsung mengatakan
Maulid ini adalah hal yang menyimpang atau apa? Enggak, tidak langsung seperti itu. Karena ada hikmah di dalamnya yang kita bisa tidak temukan kecuali pada bulan Rabiul Awal ini. Apa yang hanya khusus yang ada di bulan Rabiul Awal? Bagaimana semangatnya para umat Nabi menyambut kelahiran Rasulullah SAW di setiap masjid, musola, kota, kampung, alun-alun. Untuk siapa mereka itu? Emang untuk calon mereka yang mereka senangkan? Bukan, untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dengan tenaganya mereka akhirnya ikut, dengan tenaganya, yang dengan uangnya, yang dengan ilmunya, semua ikut andil di dalam menyemarakkan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan di sini, laital ummahat yajlisna ila abnaihinna wa banatihinna haula sirah al-atirah wa isyraqatiha az-zakiyah. Seandainya para ibu yang ada di rumah ini mereka mendudukkan anak-anaknya, anak-anak perempuannya, anak-anak lakinya, menceritakan tentang bagaimana sejarahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laital aba yaf'aluna syai'an nafsuhu. Begitu juga andai saja para bapak itu menceritakan kehadiran sosoknya Rasulullah kepada anak-anaknya. Bal ahsibu anna hadza min wajibil madaris aidan. Bahkan kata beliau ini menjadi sebuah kewajiban bagi lembaga-lembaga pendidikan Islam. Kenapa? Karena di dalamnya mereka bisa betul-betul mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena seseorang kan nggak mungkin dia langsung bisa cinta begitu aja. Dia harus tahu dulu sesuatu yang harus dia cintai tadi. Seperti apa orangnya, bagaimana, apa keuntungan kita mencintai dia. Nah, itu kita harus bisa mengetahuinya. Dengan detail kita membaca sirah-sirah, sejarah-sejarah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yajibu an ya'rif abna'ana hadzal janib min tilkal hayah al-muta'alliqah bi anwaril azama wa huwa al-janib alladhi kana fil jahiliyah wa qabla bi'tsatihi sallallahu alaihi wasallam bi risalatil Islam. Jadi kita wajib mengenal Nabi, mengenalkan Nabi kepada anak-anak kita dari segi bagaimana kehidupan beliau sebelum Nabi diutus menerima risalah. Bagaimana kehidupan Nabi setelah menerima risalah. Bagaimana kehidupan Nabi sebelum Nabi tercipta secara fisiknya. Ini semua dijelaskan oleh para ulama di kitab-kitab sejarah atau di kitab-kitab hadis yang dikarang oleh para a'immah. Artinya apa? Dari Nabi Muhammad itu kemuliaannya sebelum tercipta, saat beliau tercipta, setelah beliau tercipta, bahkan sampai yaumul qiyamah. Bahkan nanti sampai hari kiamat hanya beliaulah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk pertama kalinya menolong dan memberi syafaat kepada umatnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala budda an ya'rif abna'ana annahu sallallahu alaihi wasallam kana safwatul mustafin wa khatamil mursalin. Harus juga anak-anak kita mengetahui bahwasanya sifat pribadi Nabi ini beliau adalah orang pilihannya pilihan. Bahwasannya beliau juga adalah penutup para nabi. Wal yastami abna'ana ilal ayat al-Qur'aniyah wal ahadits syarifah wa ma dzakarahu ruwah wal muhadditsuna anhu sallallahu alaihi wasallam. Dan hendaknya agar para anak-anak kita ini mendengar ayat-ayat yang menceritakan tentang Rasulullah, hadis-hadis tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ataupun riwayat-riwayat daripada a'immah yang menjelaskan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh bahwasannya proses penciptaan Nabi sebelum ada wujudnya disebutkan oleh para ulama an Ibnu Abbas annahu kana nuran baina yadayillahi ta'ala qabla an yakhluqa Adam bi alfai am.
bahwasannya Nabi Muhammad ini waktu sebelum ada fisiknya Allah ciptakan cahaya. Allah ciptakan cahaya di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah taala menciptakan Nabi Adam 2000 tahun. Ya. Yusabbihu dzalikan nur wa tasbihul malaikah bitasbihihi. Falamma khalaqa Adam alqa dzalikan nur fi sulbihi. Dan semua makhluk yang ada pada saat itu mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan malaikat mengucapkan tasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat Nabi Allah Adam diciptakan, maka Nabi Muhammad diletakkan di tulang punggungnya Nabi Allah Adam, dibentuk cahaya. Terus dibawa daripada Nabi Adam sehingga di rahim ibunya Sayyidatuna Aminah radhiyallahu taala anha. Ya. Wa annal Imam Muslim rawa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala innallaha astafa Kinanah min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa min Quraisy Bani Hashim wastafani min Bani Hashim. Imam Muslim menyebutkan bahwasannya sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Nabi Muhammad dengan proses Nabi itu adalah orang pilihannya daripada Bani Kinanah. Jadi Bani Kinanah ini keturunannya Nabi Allah Ismail. Ada banyak. Yang terbagus, yang terbaik Bani Kinanah. Kemudian daripada Bani Kinanah punya keturunan lagi sangat banyak. Yang terbaik disebutlah bangsa Quraisy. Dari Quraisy melahirkan banyak lagi suku-suku. Yang terbaik Bani Hashim. Dan wastafani min Bani Hashim, dan aku adalah yang terbaik daripada Bani Hashim. Ya, itu proses bagaimana penciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qala alaihi salatu wassalam, inni abdullahi wa khatamun nabiyyin wa inna adama lamunjadilun fi tinatihi. Sungguhnya aku ini hamba Allah. Aku penutup para nabi, dan sesungguhnya Nabi Allah Adam itu tercipta di saat aku sudah tercipta, sedangkan saat itu Nabi Adam antara ruh dan jasad. Ya. Berarti sudah diakui bahwasannya Nabi Muhammad itu sudah ada sosoknya, tapi dengan caranya Allah. Ya, diceritakan di dalam riwayat juga di Anwarul Muhammadiyah karya Syekh Yusuf Nabhani, saat Nabi Allah Adam tercipta di mana? Tempat pertama Nabi Adam di surga. Di surga itu Nabi Adam melihat di tiang-tiang arsy semua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sehingga Nabi Adam penasaran, itu siapa nama orang yang disandingkan di sampingmu? Ini tidaklah seorang yang ada di sampingmu ini adalah seseorang yang bukan sembarangan, pasti dia orang mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau bukan karenanya aku tidak akan menciptakanmu dan tidak akan aku ciptakan seluruh alam ini. Ya. Ini tentang kemuliaan Nabi Muhammad, belum ada fisiknya, hanya berbentuk cahaya. Bagaimana? Wallahu ta'ala alam bisawab. Kata ulama, apakah ini hal yang mustahil untuk mewujudkan sesuatu tapi belum ada fisiknya? Enggak mustahil. Imam Ghazali mengatakan di kitab Al-Mawahibul Laduniyah punya Al-Imam Al-Qastalani, bagaimana gambarannya untuk orang-orang yang tidak percaya bahwasannya Nabi Muhammad sudah tercipta sebelum Nabi Adam. Oh, gampang. Orang kalau mau membangun membutuhkan insinyur, ya. Insinyur. Sebelum dia membangun, yang ada di benak dia udah punya pikiran apa? Oh, dia mau bangun masjid ukurannya sekian, nanti kubahnya 3, nanti pintunya kiri, kanan, belakang. Padahal belum ada, baru ada di sini. Nah, apakah kita bisa menafikan sesuatu yang ada di benaknya si insinyur tadi, di akalnya dia? Ya nggak bisa, tapi ada.
Kapan diadakannya lagi? Akhirnya digambar sama si insinyurnya tadi. Digambar, dibentukkan lagi, lebih penasaran lagi, dibikin miniaturnya, sampailah terwujud. Nah, itu gambaran bahwasannya Nabi Muhammad itu ada, betul-betul ada sebelum Nabi Allah Adam alaihissalam. Dan adanya tadi sudah menjadi Nabi, bukan tercipta saja, ya, tapi sudah menjadi Nabi. Nah, kemudian di antara sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi juga sering kita sebut, kita dengar di ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau wahai Nabi Muhammad melainkan sebagai rahmat ke seluruh alam, bukan hanya kepada umatnya yang beriman saja, tapi ke seluruh alam. Buktinya apa? Kita yang menjadi umat Nabi, yang menjadi muslim yang taat, kita nggak akan mau mendolimi orang lain, walaupun orang lain tadi bukan beragama Islam. Ada kucing, ada apa, karena ada ajarannya Nabi Muhammad, akhirnya kita memberikan rahmat kepada orang-orang yang walaupun orang tadi tidak beriman kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu kita harus betul-betul meyakini pada Rasulullah mempunyai sifat, yaitu sifatnya Nabiyur Rahmah, ya. Bahkan menjadi salah satu namanya Nabi Muhammad Nabiyur Rahmah atau Rasulur Rahmah, Nabi yang mempunyai sifat rahmat dan utusan rahmat, yaitu wahuwa ar-rahmatul muhdah, rahmat yang Allah kasih, yang dihadiahkan oleh Allah Ta'ala. Rahmat ini yaitu wujudnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan di hadis Qatrawal Hakim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam innama ana rahmatun muhdah. Sungguhnya aku ini sebagai rahmat yang Allah hadiahi kepada kalian semua. Kama rawat Tabari bilafdi bu'istu rahmatan muhdah. Lafadznya di riwayat Tabari adalah aku diutus sebagai rahmat yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian semua. Wa yadhkur Syekh Abu Zuhrah fi kitabih Khatamun Nabiyyin anna rahmah kanat indahu zatu asarin am walil khalqi kafah. Jadi bentuk rahmatnya Nabi ini mempunyai dampak yang secara umum, seperti tadi dicontohkan, dan juga rahmatnya tadi berlaku kepada seluruh makhluk. Wa yadhkur anna ba'da ashabihi qalu ya Rasulullah aktsarta min dzikri rahmah wa nahnu narham azwajana wa dzurriyyatana. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma hadza uridu innama uridur rahmah bil kafah. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah, engkau ini orang yang rahmat, engkau yang rahmat, sedangkan kami juga menyayangi istri kami, anak-anak kami. Bagaimana ini? Ya, apakah kami salah ketika kami menyayangi istri kami dan anak kami? Kata Nabi, ya seperti itulah. Ketika kita menerapkan rahmat kepada anak kita, keluarga kita, istri kita, tetangga kita, seperti itulah rahmat yang ada pada Nabi Muhammad SAW. Dengan kita memberikan rahmah, kasih sayang kepada orang sekeliling, sama saja kita sedang memberikan kasih sayang umatnya Rasulullah SAW, dan itulah ajarannya Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu kita betul-betul harus bisa mencintai Nabi Muhammad SAW. Igrisu fi qulubil abna wal banat mahabbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbati ali baitihi at-tahirin at-tayyibin. Maka tanamkanlah di hati anak-anak kalian, yang laki, yang perempuan, kecintaan kepada Rasulullah, kecintaan kepada keluarganya yang suci, yang baik, dan sebutkanlah tentang mereka. Terus didengarkan kepada mereka, Rasulullah itu kalau minum begini, Rasulullah kalau bicara seperti ini, Rasulullah kalau makan seperti ini.
Kenapa? Kalau kita tidak memberikan hal-hal yang seperti itu, nanti dia mengetahuinya dari cara yang lain. Kalau yang lainnya benar, ternyata kalau yang lainnya salah, yang diikutinya orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Nah, ya sudah. Akhirnya yang ada pada anak tadi, anak-anak kita atau di rumah, sesuatu rahmah, kasih sayang, tapi kasih sayangnya tadi tidak sesuai dengan ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak yang enggak sholat dibiarin, kesian, sayang. Anaknya kepengen apa aja dibiarin, tapi anaknya enggak diajarin ngaji, tidak dikenalkan Allah, tidak dikenalkan hukum Islam. Tapi giliran hal yang lainnya dia rahmah, giliran hal untuk maslahat dia di akhirat dia tidak rahmah. Nah, ini kan kesalahan, rahmatnya tadi kesalahan. Karena kenapa? Tidak betul-betul dia kenalkan kepada anak-anaknya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wadhkuru lahum qaulahu, dan sebutkanlah terus kepada mereka tentang apa yang diucapkan oleh Nabi. Apa itu? Man ahabbani faqad ahabballah. Siapa yang mencintaiku, maka dia telah mencintai Allah. Wa man ata'ani faqad ata Allah. Yang taat padaku, maka dia taat kepada Allah. Jadi sesuatu apapun sunnah Nabi Muhammad kita jalankan, maka sama saja kita sedang menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dibarengkan ketaatannya Allah, dibarengkan harus taat juga dengan Nabi Muhammad. Jadi dia taat saja kepada Allah, tidak mempunyai cinta dan taat patuh kepada Nabi Muhammad, Allah tidak terima. Karena menjadi sebuah wasilah, pintunya taat kepada Allah harus lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang fahamin Quran tanpa dia membaca hadis Nabi salah. Ya, karena yang paling faham Al-Quran siapa? Rasulullah. Al-Quran diturunkan kepada siapa? Kepada Rasulullah. Yang bisa menjelaskan Al-Quran siapa? Rasulullah. Kok tiba-tiba kita mau mengambil hukum, mengambil apa-apa hanya dari Quran saja, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad faradal Islam hubbar Rasul 'alan nas wa aujabahu. Dan bahkan agama Islam mewajibkan untuk apa? Cinta kepada Nabi Muhammad. Kalau sudah wajib berarti gimana? Yang menjalankan dapat pahala, yang tidak menjalankan dapat dosa. Ini kewajiban. Kewajiban, kalau udah kewajiban berarti apa? Seperti kewajiban kita sholat, haji, puasa, zakat. Apa ayatnya? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Ikutilah aku, kata Nabi Muhammad lewat Al-Quran, maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kuncinya dengan kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Sayyidina Anas, ada 3 perkara. Salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. Ada 3 perkara, apabila 3 perkara pada kalian, maka kalian akan mendapatkan kelezatan iman, kelezatan beribadah. Yang pertama, an yakunallah wa rasulahu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Engkau harus bisa menerapkan Allah dan Rasulnya paling kalian cintai daripada selainnya. Dibarengkan kan, cinta Allah, cinta Rasul. Wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu wa an yuhibbal mar'u la yuhibbuhu illallah. Mencintai seseorang, ya, kita berkawan, kita bertetangga, kadang-kadang ada rasa kita mencintai dia, perhatian kita kepada tetangga, kepada orang muslim. Nah, itu juga harus didasari dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an yakrah an ya'uda fil kufur ba'da an qadahu Allah minhu kama yakrahu an yaklifa bihi finnar. Dan dia harus membenci untuk dikembalikan lagi kepada kekafiran, ya,
setelah Allah Subhanahu wa taala akan sebagaimana seseorang tadi dia benci dimasukkan ke dalam neraka, dia juga harus benci di hatinya tadi untuk berada di dalam kekafiran. Dia harus waspada, dia harus takut, dia harus menjaga keimanannya tadi. Ya, artinya 3 perkara ini poinnya adalah kita harus bisa kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Nabi Muhammad ini sejajar. Ya. Sahabat Nabi mengatakan, Amr ibn al-As, ketika dia mengatakan tentang ayat-ayat tentang cinta kepada Rasulullah, orang-orang yang patuh kepada Rasulullah, dia mengatakan, maka na ahadun ahabba ilayya min Rasulillah. Tidak ada seseorang pun yang aku cintai melebihi Rasulullah. Sayyidina Amr ibn al-As. Wala ajalla fi aini. Dan tidak ada lagi orang yang paling berharga di pandanganku daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma kuntu atiku an amla aini minhu ijlalan lahu. Dan aku tidak mampu untuk menatap secara full, secara sempurna untuk memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Karena apa? Karena penghormatan kepada Nabi Muhammad. Dia nggak bisa menatap wajahnya Rasulullah secara matanya tadi melepas memandang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta laukila, sampai kalau seandainya dia ditanya sama orang, sifhu, coba sifatkan Rasulullah itu. Mastata'tu an asifahu, aku nggak akan mampu mensifatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saking apanya? Saking sempurnanya Nabi, dan dia takut mensifatkan nanti tidak sesuai, kurang sesuai daripada apa-apa yang ada pada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beberapa contoh kisah kecintaan sahabat kepada Rasulullah di masa hidupnya. Tadi Amr ibn al-As. Kemudian di sini ada kisahnya Zaid ibn Dathinah. Min arwa'il qasas fi mahabbatil muslimin li Rasulillah. Ini adalah kisah yang paling bagus, yang paling menarik bagaimana kecintaannya orang muslim kepada Rasulullah. Wa qad rawaha al-Baihaqi, diriwayatkan oleh Al-Imam Baihaqi an Urwah, dari Sayyidina Urwah qala lamma akhraja ahlu Makkah Zaid ibn Dathinah minal haram liyaqtuluhu. Ketika sahabat Zaid bin Dathinah ini di Mekah, ini sahabat Nabi sudah hijrah ke Madinah semua. Kemudian Zaid bin Dathinah diutus oleh Rasulullah untuk menyebarkan Islam di kabilah-kabilah dekat Makkah. Tiba-tiba Zaid bin Dathinah ini mau diusir. Sebelum diusir dari Mekah mau dibunuh. Wa kana qad usira yaumar raji. Wa qala lahu Abu Sufyan ibn Harb wa huwa musyrik yauma idzin. Pada saat itu Abu Sufyan masih belum Islam, masih musyrik, ya. Anshuduka billah ya Zaid atuhibbu anna Muhammadan al-an indana makanak nadribu unuqahu wa annaka fi ahlik. Jadi saat itu Zaid bin Dathinah ini di dalam riwayat yang lainnya dia diikat, ya, diikat mau dibunuh. Tiap hari ditanya gitu, gimana? Nanti mau ngelepasin nggak? Engkau suka nggak aku lepaskan? Ya, engkau pulang ke keluargamu, tapi Rasulullah ente ajak sini, ente gantikan posisinya. Kemudian faqala Zaid, wallahi ma uhibbu anna Muhammadan fi makanihi alladhi huwa fihi al-an muqimun tusibuhu syauka. Kata Zaid, demi Allah aku tidak menyukai Nabi Muhammad di rumahnya sana dan beliau saat itu terkena duri, satu duri aja. Nabi Muhammad terkena duri. Wa inni lajalisun fi ali, sedangkan aku duduk-duduk bersama keluargaku. Demi Allah aku tidak ingin ada rasa seperti itu dan aku tidak menyukainya. Salimun minal adza, ya, aku selamat daripada gangguan. Aku nyantai-nyantai di rumah, terus Nabi Muhammad kena duri aja, bukan menggantikanku di sini, kena duri aja, aku nggak ridho. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, ma ra'aitu ahadan minan nas yuhibbu ahadan kahubbi ashabi Muhammadin li Muhammadi.
tidaklah aku melihat seseorang dari kalangan manusia yang mencintai seseorang sebagaimana kecintaan sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di situ orang kafir dibikin tercengang. Kok bisa Nabi Muhammad mendidik orang-orang yang begitu besar mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya. Di situ bagaimana kan beliau sudah bisa memperjuangkan dirinya, keluarganya untuk Rasulullah dan untuk Islam. Begitu juga ada riwayat, ada cerita kisah Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu alladzi ja'ahu waladahu bi khabar wafatin Nabi. Jadi Abdullah bin Zaid suatu saat lagi bertani. Kemudian dikabarkan oleh anaknya. Dikabarkan apa? Nabi wafat. Kemudian begitu dikabarkan wafat, fasoha mubtahilan. Dia langsung teriak, Allahumma dhib basari hatta la ara ba'da habibi Muhammadin ahadan fastajaballahu lida'watihi wa kaffa basarahu. Ya Allah, hilangkanlah pandanganku. Untuk apa? Sehingga aku tidak lagi melihat setelah ini kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seorang pun. Artinya mataku ini terakhir udah melihat Rasulullah. Habis itu aku enggak mau melihat enggak mau melihat siapapun lagi. Akhirnya Allah kabulkan doanya dan akhirnya beliau butalah matanya Abdullah bin Zaid ini. Ya, ini kan bentuk daripada bagaimana kecintaan sahabat Nabi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ini bisa menjadi sebuah panutan yang insya Allah kita sedikit demi sedikit bisa memaknai daripada bulan Rabiul Awal ini dengan memperbanyak sholawat, semakin patuh, ya. Dan kita nggak usah pedulikan orang-orang yang tidak peduli dengan bagaimana mengungkapkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua dalil yang paling tidak kita harus mengetahuinya. Kata ulama, wala syakka annal ijtima' li sama'i sirah an-nabawiyah li sayyidil anbiya wal mursalin amrun muhabbab. Tidak diragukan lagi. Orang ngumpul, ya, kemudian didengarkan cerita-cerita tentang Rasulullah. Ya, yang Rasulullah adalah sayyidul anbiya, pemimpinnya para nabi. Ini ulama semua sepakat. Ini adalah perkara yang dicintai. Dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi Muhammad. Selagi di situ wa fihil katsir minal fadail ma dama yatimu fi jawi islami duna ibtida' awin hiraf. Selagi di situ tidak ada hal yang menyimpang, tidak ada hal yang melukai daripada syariat. Wa dzakarahu sallallahu alaihi wasallam yakunu fi kulli hinin. Bahkan kita seharusnya untuk selalu mengingat Nabi, menyebut nama Nabi setiap waktu. Seharusnya, ya. Wa in kana fi syai' Rabiul Awwal yakun ta'alluqun nas bil istima' ila sirah asyad. Tapi kenapa kok ini orang-orang pada ribet maulidan di bulan Rabiul Awal? Ya biarin, karena lebih ngepas. Kan kita ini selalu dikaitkan dengan waktu. Oh, ini momennya lagi apa nih? Banyak petasan, oh tahun baru. Banyak kambing, oh momennya Idul Adha. Itu kan. Nah, ini momennya Maulid. Oh, ini kelahirannya Nabi Muhammad. Nah, kalau ada hal-hal yang diingatkan, kita selalu dikaitkan dengan hal-hal tanda-tanda seperti itu, ini bisa lebih untuk mengingat, oh ya Allah, iya udah lama nih anak gak sholawat, udah lama tidak membaca sirahnya Nabi. Nah, ini orang bisa tersentuh, ya. Nadharan li'annahu asy-syahrul ladzi wulida fihi alaihi salatu wassalam fi syahri wiladatihi yakunu da'i aqwa li iqbalin nas wajtima'ihim wa syu'urihim. Jadi kalau seandainya kita membuat maulid di bulan Rabiul Awal, ini lebih pas karena tadi Nabi lahir dalamnya, ya. Dan juga sambutan orang beda ketika merayakan maulid yang bukan di bulan Rabiul Awal. Tapi kan hakikatnya untuk mengingat Nabi. Mengingat Nabi kan gak harus di bulan Rabiul Awal saja. Tapi kata beliau, paling tidak kalau bulan Rabiul Awal ini momennya bisa lebih meriah,
lebih luas. Siapapun akhirnya kenal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Fa yatadhakkaruna bil hadir al madi, ya. Ada orang-orang yang belum tahu akan mengenal tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala syakka anna mahabbata Rasulillah wal farah bimaulidihi wa siratihi amrun yajlibul khairil muslim. Tidak diragukan lagi, sepakat ulama bahwasannya mencintai Nabi, gembira akan kelahiran Nabi, gembira waktu kita membaca sirah-sirahnya Nabi, ya, mengetahui hal yang baik dari Nabi, ini adalah perkara yang bisa menarik kebaikan kepada orang muslim. Bahkan orang kafir pun bisa mengambil manfaat dari ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak negara kaum kufar mereka mendapatkan inspirasi dari ajaran Islam, mendapatkan sesuatu yang baik dari akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka bisa tuh, ketika ada orang muslim yang nakal, wah nggak kayak Rasulullah, Nabi ente, ya Rasulullah itu nggak begini, Nabi nggak mabok, Nabi akhlaknya baik, Nabi bicaranya lembut. Akhirnya mereka tahu, berarti kan dengan sendirinya mereka membaca, menelaah tentang sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cerita yang sangat populer saat Abu Lahab, ya, pamannya yang gembira saat Nabi lahir, saking gembiranya dia memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah. Waqad ja'a fil hadis sahihil Bukhari. Di hadis Bukhari, walaupun hadis ini riwayatnya mursal, ya, di situ disebutkan idza kana hadza kafirun ja'a dhammuhu tabbat yadahu fil jahimi mukhallada. Kalau seandainya orang kafir, ya, datang celaan untuk dia, di Al-Qur'an kan ada celaan untuk Abu Lahab di surat tabbat yada abi lahabi watab, ya. Bahkan berada celaannya tadi di neraka jahanam selama-lamanya, ya. Tapi ata'annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada. Tapi setiap kali hari Senin Allah ringankan azabnya. Karena kenapa? Karena gembira akan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat bentuk pertolongannya tadi, diringankannya tadi, dia tidak diazab dan dia meminum susu dari jempolnya, dari jempol kedua jempolnya, ya. Fama dhannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka bagaimana apabila seseorang hamba yang sepanjang umurnya dia beriman kepada Nabi dan dia bersolawat kepada Nabi Muhammad dan wafat dalam keadaan bertauhid, wafat dalam keadaan membawa iman, wafat dalam keadaan Islam, sudah pasti bakal gembira dan akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ini kata ulama, ini yang menyebutkannya. Yang pertama Imam Bukhari di sahihnya. Yang kedua Al-Imam penyarahnya, Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di Fathul Bari. Kemudian Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani di kitab Musannaf. Kemudian Al-Imam Al-Hafidh Fid Dalail dan Al-Imam Ibnu Katsir fi Sirah Nabawiyah minal Bidayah dan Imam Ibn Daiba Asy-Syaibani fi Hadaikil Anwar wal Hafidh Al-Bughawi Ibn Hisham fi Raudil Unuf wal Amiri fi Bahjatil Mahafil wal Baihaqi. Artinya tadi itu nama orang-orang ahli hadis, para ulama yang hafid, yang dijadikan sumber referensi di dalam mengambil ilmu agama. Bukan orang-orang yang kemarin, bukan orang-orang yang baru mengetahui ilmu, ya, tiba-tiba dia langsung menyalahkan dan mengkafirkan, memusyrikan dan segala macam, ya. Ini kan berarti dia tidak bisa menerapkan rahmat kepada umatnya Nabi Muhammad. Kalau dilihat salah, ajak diskusi bagaimana coba seharusnya. Harusnya seperti itu, ya. Yang kedua,
dicontohkan sendiri oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat Nabi ditanya oleh sahabatnya, an Abi Qatadah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suila an shaum yaumil Itsnin. Nabi ditanya, Rasulullah, kenapa engkau puasa hari Senin? Kemudian Nabi menjawab, fihi wulidtu. Karena aku di hari Senin aku dilahirkan. Kata ulama di sini, Nabi sedang mengagungkan hari kelahirannya. Apakah ada ayat tentang Rasulullah disuruh puasa hari Senin? Enggak ada. Tapi Nabi inisiatif ingin melakukan ungkapan syukurnya dengan ketaatan. Wa yashkurullah ta'ala ala ni'matihil kubra. Ingin mengucap berterima kasih kepada Allah Ta'ala dengan ibadah. Dengan apa? Ibadah. Ibadahnya apa? Puasa tadi. Ya. Di dalam perayaan Maulid kita tidak mengatakan Maulidnya ibadah. Enggak, salah kalau kayak gitu. Itu bid'ah. Sepakat kita. Tapi kita tidak boleh juga, ya, ada perkumpulan Maulid dibilang ini salah, ini enggak benar, ini perkumpulan yang paling murka. Enggak boleh. Di dalamnya lihat dulu dong, itu lagi ngapain di dalamnya? Mereka bersolawat, ngumpul, ya, membaca sirahnya Nabi, semua sedang memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ungkapan syukur. Jadi itu makna ihtifal, sama-sama merayakan. Nabi merayakan tadi, tapi dengan berpuasa. Ya. Illa anna surah mukhtalifah, hanya gambarannya aja yang beda-beda. Walakinil makna maujud. Maknanya sama. Ya. Sawa'un kana dzalika bisyam au it'ami ta'am au ijtima' ala dzikrin. Entah dengan berpuasa, dengan mengasih makan orang lain, berkumpul sama-sama berzikir, atau bersolawat kepada Nabi, atau kita mendengar penceramah tentang sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada. Sedangkan kegembiraan tersebut itu diperintahkan di Al-Qur'an. Apa ayatnya? Surat Yunus ayat 58. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, atas karunia Allah dan rahmatnya, karena hal tersebut maka gembiralah kalian. Kata ulama, Allah Ta'ala, fallahu Ta'ala amarana an nafrah birrahmah. Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk gembira dengan rahmat. Dengan rahmat yang Allah kirimkan kepada Nabi Muhammad. Wan Nabi a'zamur rahmah. Sedangkan Nabi Muhammad adalah paling agungnya rahmat yang ada di muka bumi ini. Ya. Kalau Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya. Jadi kepribadian Nabi, ajaran Nabi, semua yang ada kaitannya Nabi itu rahmah. Semua ajaran-ajarannya apabila kita terapkan, ya, di keseharian kita, kepada diri kita, kepada anak-anak kita, ini kita sedang membawa rahmatnya Nabi Muhammad. Ya, kita sedang mengenalkan kepada orang lain, beginilah akhlaknya Nabi Muhammad. Ini adalah bagian rahmatnya Nabi Muhammad. Kenapa saya tidak zalim kepadamu? Kenapa saya tidak membohongimu? Karena ini adalah rahmatnya Nabi Muhammad. Yang Nabi Muhammad tidak menyukai kezaliman, tidak menyukai bohong, tidak menyukai hal-hal yang merugikan orang lain. Ya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam sab. Semoga kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hamba-hamba yang bisa mencintai Nabi Muhammad, mencintai Allah subhanahu wa ta'ala, menerapkan akhlak-akhlaknya, sifat-sifatnya, apa-apa yang diperintahkan oleh beliau, dan kita bisa juga dicintai oleh Allah, dicintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan diberikan husnul khatimah indal maut. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.